Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 426. Wajah kakek Zimmer berubah sedikit lebih gelap ketika dia melihat Yvonne Xavier. Nona Xavier, apa maksud Anda? Yvonne terkekeh, lalu menatap Zack Zimmer yang berdiri di dekat mereka. Zack gemetar melihatnya, wajahnya langsung berubah jelek. Saya pikir CEO Zimmer, Anda mengatakan bahwa Anda membaca kontrak dengan cermat, ternyata tidak. Saya khawatir kontrak yang Anda baca adalah kontrak yang dimodifikasi. Karena CEO Zimmer tidak tahu persis detail kontraknya. Saya membawa bersama saya hari ini Ketua Hawkins dari Asosiasi Pengacara Niumhi untuk berbicara dengan Anda tentang perincian dan konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Yvonne bertepuk tangan ringan. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya dengan setelan jas berjalan ke aula dengan tas kerjanya. Pikiran kakek Zimmer meledak segera setelah melihat pria itu. Ini adalah Ketua Hawkins dari Asosiasi Pengacara Niumhi. Dia memiliki status yang tinggi. Bagi keluarga dan perusahaan biasa untuk bertemu dengannya hampir merupakan tugas yang mustahil. Dia bertindak mulia dan berbudi luhur pada hari-hari biasa, tetapi kakek Zimmer tidak berpikir bahwa dia akan muncul bersama Yvonne seperti pelayannya. Tolong beritahu CEO Zimmer dan keluarganya tentang situasinya, kata Yvonne, lalu berdiri di samping. Dia kemudian membungkuk ke arah Harvey York berada tanpa menarik perhatian. Ketua Hawkins memiringkan kepalanya setelah mendengar perintah Yvonne. Dia melihat sekelilingnya sampai pandangannya mendarat di kakek Zimmer. Dia kemudian tersenyum dan berkata, CEO Zimmer, sudah lama. Saya dan York Enterprise akan berkolaborasi dengan pengembangan proyek pusat komersial. Keluarga Zimmer memiliki 40% saham dan hak penegakan khusus. York Enterprise memiliki 60% serta hak dividen, apakah ada keberatan? Tidak ada, kata Yvonne dengan tenang. Kami juga tidak. Wajah kakek Zimmer berubah. Hatinya ingin menyangkal fakta itu, tapi dia tidak bisa. Istilahnya adalah pengetahuan umum, tetapi bagian terpenting ada di belakang. Pada saat yang sama, kontrak telah menyatakan bahwa York Enterprise akan membayar dana investasi mereka kepada Anda setiap 3 bulan. Investasi senilai $45.600.000, dibagi menjadi 6 kuartal. Itu 1,5 tahun investasi. York Enterprise telah mendanai $7,6 juta untuk keluarga Zimmer, seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Alur dan kwitansi bank dapat mendukung klaim tersebut. Tidak ada masalah di sini. Yvonne mengangguk kecil. Kakek Zimmer tidak puas, tetapi dia hanya bisa mengangguk pada saat itu. Baiklah, ke tahap berikutnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kontrak, jika York Enterprise tidak memenuhi bagian mereka dari pendanaan investasi selama periode yang dinyatakan dalam kontrak, mereka harus membayar kembali keluarga Zimmer 10 kali lipat dari dana investasi. Uang yang didanai juga akan dihitung sebagai nol. Tapi, keluarga Zimmer juga harus memenuhi bagian mereka dalam menyelesaikan pembangunan proyek pusat komersial dalam 1,5 tahun. Selama periode tersebut, jika Anda melelang, menjual, atau perilaku lain apapun yang akan menyebabkan proyek tersebut tidak selesai tepat waktu, keluarga Zimmer harus membayar dana tersebut 10 kali lipat sebagai kompensasi, yaitu $456 juta. Pada saat yang sama, kepemilikan tanah ini akan menjadi milik York Enterprise. CEO Zimmer, Anda telah mencari orang untuk menjual tanah ini baru-baru ini. Saya pikir Anda sudah melanggar kontrak. Sekarang, tanah ini bukan milik Anda lagi. Bab 427. Apa? Tidak hanya itu, York Enterprise memiliki tanah itu, dan kita harus membayar mereka kembali $456 juta sebagai kompensasi. Semua orang terkejut setelah mendengarnya. Pemandangan para Zimmer menatap Ketua Hawkins semuanya berubah menjadi lamban. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat kontrak beberapa hari yang lalu.
Tidak seperti ini. Zack, bawakan kontrak itu padaku. Kakek Zimmer berkeringat deras. Jika dia tahu tentang detail kontrak, bagaimana dia akan berpikir untuk menjual proyek pusat komersial? Kakek. Zack Zimmer menunjukkan wajah penuh rasa bersalah. Dia memang menunjukkan kontrak kepada kakek Zimmer, tetapi itu adalah kontrak yang dibuat-buat, bukan yang ditandatangani Mandy Zimmer sebelumnya. Dia sangat ingin pergi ke Bakwood karena proyek di Bakwood sudah ditakdirkan untuk jatuh ke tangannya. Dia sudah muak dengan perasaan dirantai oleh Mandy di Nyumhi. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dan membuktikan dirinya di Bakwood. Jadi dia membuat kontrak. Dia bahkan bertemu dengan beberapa petinggi di York Enterprise dan meminta mereka untuk membantu masalah ini. Para petinggi tidak akan keberatan mengikuti rencana Zack Zimmer. Tidak ada yang akan terjadi setelah Zimmer mengembalikan dana. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kata-kata para petinggi tidak masalah sedikit pun. Yvonne Xavier sendiri telah muncul di keluarga Zimmer. Zack menahan keinginannya untuk membalik meja dan menyeka keringat di kepalanya dengan tangannya. Nona Xavier, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya berbicara dengan petinggi di York Enterprise sebelumnya tentang situasi ini, dan mereka semua setuju. Yvonne memotongnya. Apakah menurut Anda Zimmer, para petinggi memiliki lebih banyak suara daripada CEO York Enterprise? CEO, tentu saja. Jadi, CEO York Enterprise mengatakan bahwa seseorang mencoba membuat masalah pada proyek pertama yang dia tangani. Karena seseorang itu tidak ingin memberikan wajah kepada CEO, dia juga tidak perlu melakukannya. Ekspresi Yvonne acuh tak acuh. CEO telah memberimu 3 hari penuh. Dalam 3 hari, siapkan $456 juta dan izin tanah. Aku akan mengambilnya sendiri. Yvonne bahkan tidak mengedipkan mata. Dia hanya berbalik dan berjalan perlahan. Tubuh ramping ini masih cantik, tetapi keluarga Zimmer melihat pemandangan ini sementara mata mereka terus berkedut, wajah mereka mengerikan. Saat itu, keluarga Zimmer sedang dalam banyak masalah. Ketua Hawkins tersenyum sepanjang waktu ini. Dia memelototi kakek Zimmer setelah Yvonne pergi. Oh, CEO Zimmer, mendapat dukungan York Enterprise adalah suatu kehormatan yang tidak semua orang bisa dapatkan di Nyumhi. Tapi kemudian Anda terus menyinggung York Enterprise lagi dan lagi. Tidak hanya mengganti penanggung jawab dan mempekerjakan preman untuk menimbulkan masalah di tempat kerja mereka, sekarang Anda bahkan mencoba menjual proyek yang Anda kolaborasikan dengan York Enterprise. Saya pikir Anda hanya menggali lubang untuk diri sendiri, mencari kematian. Saya sarankan Anda mendapatkan $45.600.000 dan izin tanahnya sudah siap. Saya tidak tahu dukungan seperti apa yang Anda temukan untuk keluarga Anda. Tapi, York Enterprise didukung oleh keluarga York, satu-satunya keluarga kelas atas di seluruh Southlight. Di Southlight, siapa yang berani menentang mereka? Ketua Hawkins tersenyum dan berbalik, lalu pergi. Biaya pengacara ini terlalu mudah untuk diperoleh. Saya tidak percaya Zimmer telah menyinggung York Enterprise, benar-benar dibutakan oleh tujuan mereka. Mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati pada akhirnya bukan? Ketua Hawkins. Kakek Zimmer berdiri gemetar, wajahnya sepucat hantu. $45.600.000. Menjual seluruh keluarga Zimmer bahkan tidak akan sebanding dengan pembayarannya. Bahkan jika Tuhan memberinya keberanian, dia tidak akan berani menyinggung keluarga York. Ketua Hawkins, tolong. Kami sudah saling kenal begitu lama. Jadilah orang yang lebih baik dan biarkan kami pergi. Ketua Hawkins berbalik dan tersenyum. Senior Zimmer, bukan karena saya tidak ingin, itu karena keluarga Anda tidak melepaskan. Bab 428. Kakek Zimmer menatap Ketua Hawkins meninggalkan aula dengan kosong, lalu pandangannya mulai redup. Dia jatuh ke singgasana besinya, ekspresinya terus berubah. Apa yang akan kita lakukan? Bahkan jika keluarga menjual semua aset kita, aku tidak berpikir kita akan mendapatkan 456 juta kan. Ngomong-ngomong, mengapa kontrak itu palsu? Apa yang sedang terjadi?
Keluarga Zimmer sedang bergosip. Pandangan mereka mendarat di Zack Zimmer dengan wajah penuh amarah. Jika keluarga Zimmer bangkrut dan akhirnya mengemis makanan di jalanan, Zack akan disalahkan untuk semuanya. Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak mempertahankan kewarasannya. Jarinya menunjuk Zack sambil gemetar. Zack, katakan padaku. Kenapa kau melakukan ini? Apakah kau tidak menyadari bahwa kau akan menghancurkan seluruh keluarga? Zack membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah definisi sebenarnya dari kekuatan membuat benar. Pada saat itu, Zack tidak bisa memikirkan cara untuk menghilangkan rasa panas darinya. Mandy Zimmer melihat ini dan bingung. Dia juga tidak bisa berkata-kata. Kakek, Zack hanya memikirkan keluarga. Dia tidak akan melakukan apapun yang dengan sengaja akan merugikan keluarga. Pada akhirnya, semuanya menjadi seperti ini karena kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya. Queen Zimmer memiliki tujuan yang sama dengan Zack. Tentu saja, dia akan berada di sisinya. Zack tidak menandatangani kontrak sebelumnya. Mandy melakukannya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat jebakan yang begitu jelas ketika dia membacanya? Kakek, aku curiga Mandy berkomplot melawan keluarga dengan York Enterprise. Semua orang saling memandang. Keluarga Zimmer menatap Queen, lalu ke Mandy. Pernyataan ini sepertinya sudah terlalu mengada-ada. Itu adalah kesalahan Zack karena membuat kontrak yang menyebabkan kekacauan ini, tetapi sekarang mereka bahkan mencoba menyalahkan Mandy karena menandatangani kontrak sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar semua orang tidak menyukai Mandy, mereka tidak dapat berbicara untuk mereka ketika kebenaran sudah jelas. Di sisi lain, Zack menjadi bersemangat, seperti menemukan jalan keluar dari kematian. Dia melompat dari tanah, lalu menunjuk Mandy dan memarahinya dengan marah. Aku mengerti sekarang. Kau bajingan. Itu semua karena rencanamu. Sudah aneh sebelumnya bahwa tidak ada orang selain kau yang bisa menandatangani kontrak investasi dengan York Enterprise. Aku pikir kau memiliki beberapa kemampuan luar biasa, sesuatu yang menonjol bagi mereka. Aku bahkan berpikir untuk memintamu membawaku ke bawah sayapmu. Tapi aku mengerti sekarang. Kau hanya bisa mendapatkan kontrak sebelumnya karena kau merencanakan melawan kami sejak awal. Kau seorang wanita. Kau tahu bahwa kakek tidak menghargai kemampuanmu dan tidak pernah menjadi pewaris keluarga Zimmer. Itu sebabnya kau merencanakan untuk mengambil semua kekayaan kami dengan beberapa orang luar. Kau pelakunya. Zack meningkatkan volumenya semakin dia berbicara. Pada akhirnya, dia bertindak sangat benar seolah-olah dia telah mengetahui kebenaran. Pada saat itu, bahkan kakek Zimmer bingung. Penjelasan Zack dan Queen terlalu mengada-ada, tidak ada yang mendukungnya. Tapi kakek Zimmer akan bias terhadap Zack. Bahkan jika dia melakukan kesalahan sebesar ini, dia tetap berada di hati kakek Zimmer pada akhirnya. Mandy menghela nafas, tapi dia sangat terkejut saat itu. Zack dan Queen benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa membuat alasan seperti ini? Harvey York mendidih karena marah. Zack, Queen. Kalian berdua benar-benar orang bodoh yang tidak kompeten. Membuat alasan seperti ini hanya untuk menyelamatkan kulitmu. Apa kau tidak punya malu? Bab 429. Apa maksudmu tidak tahu malu? Jangan hanya melontarkan omong kosong. Tidak ada yang akan berpikir kau bisu jika kau diam. Apa hak menantu yang menumpang sepertimu untuk mengatakan apapun yang kau inginkan di sini? Queen Zimmer berkata dengan nada aneh. Harvey York dengan dingin berkata. Karena kau memiliki kemampuan untuk membuat alasan seperti ini, mengapa kau bahkan takut dijelek-jelekkan oleh orang lain? Siapa yang menangis dan berteriak pada istriku untuk mengambil kontrak ketika tidak ada yang bisa? Dan sekarang kau memalsukan kontrak palsu untuk menipu diri sendiri dan orang lain, membuat kesalahan besar, lalu kau memutuskan untuk mengalihkan kesalahan. Bisakah kalian berdua menjadi kurang tahu malu? Apakah kau pikir kakek idiot untuk percaya sesuatu seperti ini? Atau apakah kau berpikir bahwa dia menderita Alzheimer dan dia akan percaya apapun yang kau katakan?
Kakek Zimmer sedang duduk di kursinya sementara matanya berkedut. Dasar. Tentu saja, aku percaya padanya. Dia cucuku. Mengapa tidak? Masalahnya adalah menantu yang menumpang sudah mengatakan sesuatu seperti ini. Jika dia mengaku mempercayai Zack Zimmer, bukankah dia akan terlihat bodoh dalam situasi itu? Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu dengan marah membanting tangannya ke atas meja. Cukup. Ini adalah masalah hidup atau mati bagi keluarga Zimmer. Apa gunanya mengalihkan tanggung jawab saat ini? Biar kukatakan, tidak ada yang diizinkan untuk melihat mengapa ini terjadi atau siapa yang berkomplot melawan kita lagi. Pada saat-saat seperti ini, yang seharusnya dilakukan keluarga adalah bersatu dan memikirkan solusi untuk masalah ini. Dan tidak mengalihkan kesalahan. Semua orang dewasa di sini. Bagaimana mungkin kalian semua tidak mengidentifikasi prioritas di sini? Kakek Zimmer memberikan pidatonya dengan benar, tetapi itu diberikan untuk membebaskan Zack dari kesalahan yang dia sebabkan. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang benar pada saat itu. Mengejar masalah lebih lanjut tidak memiliki manfaat apapun. Menemukan solusi adalah prioritas utama. Kerumunan saling memandang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Harvey mengerutkan kening, dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi Mandy Zimmer menatapnya. Pada saat itu, memang tidak ada yang bisa diperoleh untuk mengejar masalah ini lebih jauh. Melihat Harvey tidak melanjutkan pidatonya, kakek Zimmer kemudian melanjutkan. Baik. Karena semua orang ada di sini, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Mari kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Keluarga kita berada di ambang kematian sekarang, jadi bicaralah dengan bebas. Jangan sembunyikan apapun. Keluarkan ide-idemu. Semua orang saling memandang, lalu seseorang berjalan keluar atas perintah Zack. Kakek. Karena kamu ingin kami berbicara dengan bebas, aku hanya akan mengatakannya, aku pikir orang yang memulai seluruh kekacauan ini harus menjadi orang yang mengakhirinya. Karena Mandy yang mendapatkan kontrak, dia seharusnya menjadi orang yang menyelesaikan masalah secara alami. Dalam masa-masa sulit seperti sebelumnya, dia bisa mendapatkan kontrak yang tidak dapat diperoleh entah bagaimana. Dan sekarang, itu hanyalah masalah sederhana untuk pergi dan mengakhiri kontrak. Seberapa sulitkah itu? Ya. Jika kita pergi, orang-orang dari York Enterprise bahkan tidak akan memperhatikan kita. Hanya jika dia pergi, akan ada kesempatan. Hanya dengan begitu keluarga Zimmer akan aman dari insiden ini. Kerumunan telah berbicara serempak. Mereka tidak idiot. Jelas bahwa Zack tidak memiliki kendali atas masalah itu. Jika mereka tidak ingin bangkrut dan terus menikmati ketenaran dan kekayaan, mereka hanya bisa membiarkan Mandy menyelesaikan masalah. Adapun apa yang bisa dia gunakan dan bagaimana dia akan menyelesaikan masalah, itu bukan sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Harvey tertawa kecil. Orang-orang itu benar-benar berasal dari cetakan yang sama, tak tahu malu di luar kepercayaan. Mandy ini, Zack itu. Bab 430. Aku tidak setuju. Harvey York berdiri dan meraung. Menantu yang menumpang lagi. Apakah semuanya melibatkanmu? Keluarga Zimmer semua memelototi Harvey, penuh kebencian. Jika bukan karena pelajaran masa lalu Zack Zimmer dan takut Harvey mematahkan kepalanya ketika dia menjadi gila, dia akan segera mulai melemparkan pukulannya ke Harvey. Jika kau tidak setuju, apakah kau punya rencana lain? Kakek Zimmer berkata sambil menatap Harvey dengan dingin. Harvey tertawa. Kakek, apakah kamu tahu tentang kiasan membawa semak duri dan meminta hukuman? Dan, kakek Zimmer mengerutkan kening. Aku pikir CEO York Enterprise tidak membutuhkan uang, hal yang paling dilanggar oleh York Enterprise bukanlah pemutusan kontrak tetapi hal lain. Harvey berbicara dengan bebas. Kakek Zimmer tertarik. Kalau begitu katakan padaku, apa yang dipedulikan oleh York Enterprise? Menghormati. Harvey berkata dengan wajah tegas. Apakah York Enterprise membutuhkan uang? Tidak. York Enterprise didukung oleh keluarga York.
Apakah perusahaan seperti ini perlu melakukan sesuatu yang kecil untuk mencuri properti keluarga? Tetapi seseorang telah memprovokasi mereka dalam keluarga, merusak reputasi mereka. Sejujurnya, tidakkah kamu akan marah jika kamu adalah CEO York Enterprise? Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dan mengangguk sedikit. Sepertinya Harvey masuk akal. Jadi, kakek, hal yang harus dilakukan semua orang saat ini adalah meresepkan obat yang tepat. Kembalikan rasa hormat kepada York Enterprise, lalu fokus pada hal lain. Jika tidak, bahkan Mandy Zimmer tidak akan bisa memohon belas kasihan mereka. Harvey berkata perlahan. Lalu, bagaimana kita harus melakukannya? Kakek Zimmer tanpa sadar berkata. Perhatian semua orang diambil. Seseorang benar sebelumnya, orang yang memulai seluruh kekacauan ini harus menjadi orang yang mengakhirinya. Yang harus kita lakukan adalah sederhana. Biarkan orang yang memprovokasi York Enterprise untuk meminta maaf kepada mereka secara langsung. Harvey berkata seperti itu sudah jelas. Aku menyarankan agar orang tersebut berlutut di depan kantor CEO selama mungkin sampai CEO menjadi lembut hati. Urusan ini mungkin bisa diselesaikan saat itu. Apa? Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Apakah ini mungkin? Meskipun Harvey tidak menyebutkan siapa yang harus pergi dan berlutut, semua orang sudah tahu itu pasti Zack. Orang yang terus memprovokasi York Enterprise dari awal hingga akhir tampaknya adalah Zack. Bukan hanya Mandy, bahkan jika kakek Zimmer berlutut, tidak ada yang akan peduli. Tetapi jika Zack pergi, itu mungkin berhasil. Tanpa berpikir dua kali, pandangan semua orang samar-samar mendarat di Zack, dengan wajah sedikit menunjukkan kegembiraan. Bajingan! Zack berteriak dengan marah. Harvey, omong kosong macam apa yang kau katakan? Jika ini berhasil, aku akan dengan senang hati pergi dan berlutut. Tapi ini $456 juta. Bisakah jumlah ini diselesaikan hanya dengan berlutut? Apakah kau pikir aku idiot? Apa kau tidak? Harvey yakin dengan apa yang dia katakan. Lagi pula, ini tidak menggunakan banyak energi. Bahkan jika ini gagal, sikap keluarga akan ditunjukkan kepada mereka. Ambil tanggung jawab untuk posisimu. Kau adalah wakil CEO keluarga Zimmer. Apa masalahnya dengan berlutut untuk keluarga? Kau tidak akan hamil hanya dengan melakukan itu kan? Kau. Wajah Zack berubah gelap seperti malam. Menantu yang menumpang ini pasti suka bermain trik seperti ini. Masalahnya adalah kakek Zimmer meragukan penggunaan ide ini. Harvey, menurutmu ini akan berhasil?